Oke gengs, apa kabar? Selamat weekend ya. Nggak kerasa udah minggu lagi. Jadi gue akan membahas saham-saham yang ditikung di akhir Desember akan nyalip cuan ya. Yuk kita waspada Omicron dan impactnya ke IHSG. Jadi guys, berita buruknya banyak yang di media-media itu bahwa dibilang bahwa Omicron membuat positivity rate-nya naik ya. Walaupun begitu guys, hospitality rate-nya masih nggak naik ya. Baik itu di Afrika, baik itu di Europe, baik itu di Amerika ya guys ya. Jadi masih kita tetap positif aja gitu ya. Tetapi memang ini ya, Dow Jones ya guys ya. Dow Jones ya. Itu memang nggak begitu bagus ya guys ya. Jadi kemarin itu dia turun ya. Nah menurut gua nih kita harus hati-hati ya menyikapi hal ini ya guys ya. Walaupun di overallnya udah bagus ya. Kalau gua lihat sih masih bagus gitu ya, masih uptrend gitu ya. Tetapi memang harus hati-hati ya. Apakah ini akan mengajak IHSG menjadi menjadi merah lagi ya. Nah sementara IHSG kalau kita lihat ya, komposit index, sementara IHSG kalau menurut saya ya turun aja turun aja ya guys ya. Ya turun aja ya guys ya. Jadi kalau menurut saya harus kita hati-hati ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya, dan kita menyikapinya juga harus hati-hati. Di weekly kita masih lumayan ya, walaupun di daily ya, di daily kayaknya udah harus hati-hati ya. Di weekly masih oke. Ya, menurut gue batasnya itu di 65 sampai 64 ya, 74 di sini. Ya, di daily ya sama ya, 65 64 ya di sini ya. Ya, jadi semoga dia lancar. Mudah-mudahan besok hijau ya, bisa breakout dari 6.600, kemungkinan bisa ke 67 atau 68. Ya guys ya. Nah, kalau kita lihat juga dari ininya, seasonality-nya ya, pinjam ya Om Elson ya. Kalau kita lihat dari seasonality-nya IHSG 30 ya, kalau kita lihat memang pernah gagal ya nih, minus 3 ya di tahun 2000 gitu ya. Lalu di tahun 2020 masih oke gitu ya, di sekarang masih oke ya. Jadi kalau menurut saya masih ada kesempatan ya untuk dia hijau. Dan saham-saham dari LQ45-nya ya, kalau kalian lihat di sini, LQ45-nya ya, ini sideways tetapi belum coba turun ya, dan kalau kalian lihat juga ya, yang kayak begini nih masih coba jalan ya. Itu pertama BBRI di weekly-nya juga masih coba bertahan ya, mudah-mudahan nggak jebol 4.000 ya. Lalu kalau kita lihat di BBNI ya, lagi sideways ya, dipasang aja SL-nya. BBCA juga sama, lagi sideways, agak naik dikit ya, mudah-mudahan nggak turun jebol dari 7.000-nya ya. Jadi emang lagi pada ancang-ancang ya. KLBF juga ya, jarang-jarang dia ada di titik nadir di titik nadir ya guys ya. Biasanya dia ada di jarang-jarang dia di titik nadir. Kita lihat aja apakah dia akan jebol naik ke atas atau enggak gitu ya. Nih ya, dan mudah-mudahan naik ya. Lalu yang lain kalau menurut gua sih masih turun-turun aja ya. Jadi banking
teknologi trans yang akan merajai kalau jadi ya. Kalau besok nggak jadi, koreksi lagi di tanggal 20 ya, harus hati-hati, gorengannya lagi yang akan berjaya ya. Dan kalau dari sektoralnya guys, dari sektoralnya ini ya. Jadi dari sektoralnya ini bener ya. Dari ya bener dong. 17 ya kemarin. Nah, ya, dari sektoralnya lumayan gitu ya. Jadi lumayan, mudah-mudahan lancar gitu. Oke. Nah, kemarin gua lumayan ya, ada gathering ya. Mudah-mudahan aman-aman aja semuanya gitu ya. Thank you so much buat teman-teman yang mau gathering remedial gitu ya. Semoga lancar cuannya, semoga pencerahannya juga lancar ya guys ya. Oke, kita lanjut mungkin ke saham-sahamnya. Lalu sebelum itu kalau menurut gua, jadi pada nunggu ya, LQ itu pada nunggu ya akhir Desember ini. Kalau nggak kejadian, menurut gua akan kejadian di Januari ya. Tapi kalian harus hati-hati ya. Omicron itu biasanya, tadi gue juga bilang kemarin di kelas ya, Omicron itu dikasih waktu sebulan biasanya dari announce ya. Habis itu akan naik positivity rate-nya. Kayak di US, sebulan kurang lebih 3 minggu naik ya, langsung 50.000. Di Afrika juga dan segala macam. Nah, yang kuncinya adalah hospitalization-nya gimana gitu ya. Hospitalization-nya gimana ya. Kalau misalnya dia nggak naik, nggak jadi kejadian yang kayak di Juni, Juli, Agustus gitu ya, yang dimana rumah sakit penuh gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Januari, Februari, Maret, Mei and go away nggak kejadian ya. Jadi mudah-mudahan lancar semuanya. Oke guys, jadi tadi itu analisanya. Kita masuk ke saham-sahamnya. Baik, lanjut ya. Saham-sahamnya saya akan ada beberapa ya. Jadi kemarin IHSG seperti kalian tahu ya, IHSG ya hijau dikit ya. Nah, tetapi masih banyak gorengan yang akan jalan gitu ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita lihat langsung saham-saham. Ya, pertama ada PRDA. Ya, ini lancar jaya, mudah-mudahan nyampe ke area 13.000, apalagi ada isu-isu begini ya. SL di bawah 8825, 8.700 ya. Mudah-mudahan lancar, pasang aja stop loss-nya di 8.600. Lalu setelah itu ada SPMA. Ya guys ya, ini buat copetan boleh. Kalau kalian mau swing, ditunggu di 690 ya. SL-nya di bawah 640. Oke, kalau swing ya. Lalu ada SIP dan ESA. SIP kalau menurut gue buat copetan bagus, buat swing mungkin ditunggu di 124, 130 ya. Ya, mudah-mudahan jalan sampai ke area 200-nya ya, mudah-mudahan ya, 200-an ya, 200 ini ya, 200, 196. Lalu ada ESA kalau menurut saya juga lagi tes support ya guys ya, ditunggu di 490-an, area sini guys ya. Mentok-mentok mungkin di 470 ya, mudah-mudahan naik lagi. Ini sih masih bagus ya guys ya, mudah-mudahan bisa lancar jalannya menuju 700 atau 600 ya. Oke, lanjut setelah itu ada WH dan ASPI. WH ya, ini juga seru ya guys ya, udah keluar dari averages-nya. SL dipasang 196, beli di area 216, mudah-mudahan nyampe 260 dan 298. Oke, lanjut setelah itu ada ASPI.
ASPI guys, ASPI ya, ini juga kalau misalnya body candle-nya di 80, mudah-mudahan bisa nyampe 97, SL di bawah 74 ya. Lalu setelah itu ada BKSW. BKSW SL di bawah 206, beli di area 234 menuju 320 ya. Lalu setelah itu ada Palem ya, copet aja ya guys ya, kalau misalnya mau ya. Cuman ini waktunya kita nunggu untuk swing ya, di 750 ataupun di 800 ya. SL di bawah 700 ya. Mudah-mudahan nyampe ke area 1000-nya ya. Lanjut setelah itu kita menuju ke SRTG. SRTG punya Om gitu ya. Ini kayaknya mau jalan lagi ya guys ya, baru keluar dari sideway bullish patternnya yang ada di sini, continuous bullish pattern ya. SL di bawah 260, beli di area 2870 kalau body candle ditutup di situ. Mudah-mudahan nyampe 3200 3400 ya. Lanjut setelah itu ada Care dan Bimas. Care SL di bawah 495, SL di bawah 480, beli di area 515 menuju 580 560 ya. Lalu setelah itu ada Bimas ya guys ya, SL di bawah 2020, beli di area 2260 menuju 2800 3000 ya. Lanjut setelah itu kita mau ke IRA ya guys ya. IRA kayaknya hati-hati ya, kalau dia body candle-nya tembus dari 2200 mungkin akan panjang nih ya, IRA-nya ya, bisa menuju 2400-an ya. SL di bawah 2020 atau di bawah 1970 ya, itu IRA. Lalu ada WINS ya guys ya, ini juga seru ya. SL di bawah 192, beli di area 212 menuju 250 260. Lalu setelah itu ada NRCA ya, copet aja ya guys ya, mudah-mudahan bisa lancar ke 374 398. Lalu setelah itu ada BMSR ya, SL di bawah 296, SL di bawah 270, beli di area 3116 menuju 380 ya. Lalu setelah itu ada BAT ya, cilik tapi jalan terus ya guys ya, cilik tapi jalan terus ya, Bank Bakti Multi Arta ya. Ya, dinyampein 1000 kayaknya, kecil ya, mudah-mudahan lancar ya. Lalu setelah itu ada ada OASA dan TPIA. OASA guys ya, dicopet aja ya, yang kayak gini-gini ya, mudah-mudahan dapet. TPIA, nah ini bakalan seru nih ya, apalagi kalau tembus 7675 atau kalian mau targetnya 7675 ya. 7200 boleh di area belinya, SL di bawah 7075, mudah-mudahan bisa nyampe 7800 ataupun ke area 8400 ya. Lalu setelah itu ada ship, perkapalan masih jalan ya guys ya, kalau menurut saya ya, ini juga lancar ya, beli di area 1060 SL di bawah 1015, mudah-mudahan nyampe 1200 ya. Lalu habis itu ada PSSI ya, jebol 432, SL di bawah 404, mudah-mudahan ke 460 480. Lalu setelah itu ada SMDR, ini juga seru ya, mudah-mudahan lancar naik lagi menuju 1300, SL di bawah 1040, beli di area 1145. Lalu setelah itu ada TCPI, pelayaran gitu ya guys ya. Ya, mudah-mudahan bisa nyampe 10.700 ya guys ya, lancar jaya nih. SL di bawah 9.300, beli di area 9.500 ya. Lalu setelah itu ada
KOBX dan IMPC. KOBX kalau menurut gua SL di bawah 276 ya guys ya. Kalau tembus 316 lucu nih ya, bisa nyampe 400. IMPC ya, SL di bawah 2630, beli di area 2730 ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 3200 ya. Lalu setelah itu ada Pura dan TNCA. Pura ya, ini juga seru ya. Kalau jebol naik ke atas, mudah-mudahan dari 79 menuju 97, SL di bawah 65 ya. Lalu setelah itu ada TNCA-nya ya, TNCA ini harus hati-hati ya guys ya, 1, 2, 3 ya. Mudah-mudahan nggak jebol ya. Ya, kalian tunggu di 1890 ya. Kalau menurut saya SL di bawah 1590 ya. Ditunggu di sini kalau mantul ya guys ya. Jangan ditunggu kalau sentuh langsung buru-buru beli. Jangan. Kalau mantul baru dibeli ya. Kalau nggak mantul di situ ya mantulnya di sini ya. 1530. Oke? Lanjut setelah itu kita masuk ke Excel dan Apik. Excel salah kan? Excel juga seru ya, baru keluar dari breakoutnya. SL di bawah 3120, beli di area 3200. Mudah-mudahan lancar jaya 3400 ya, mudah-mudahan. Lanjut setelah itu kita masuk ke Apik. Apik ya, SL di bawah 1060, beli di area 1105, mudah-mudahan nyampe 1200 ya. Lanjut setelah itu ada Agi. Aneka Gas Industri baru breakout ya, tuh ya. Suppose untuk tes support dulu ya. Tapi kalau kalian takut ketinggalan ya, oke lah, cicil beli di 1670, SL di bawah 1600, target mungkin menuju 1945-2000 ya. Itu Agi. Lalu habis itu ada KARW ya, buat copetan nih ya. Lalu setelah itu ada Roni dan TLKM. Roni ya, SL di bawah 296, beli di area 306 menuju 350 atau 394 ya, 400 nya. Lalu setelah itu ada TLKM. Menurut gua kalau dia tembus dari 4160 lucu ya, menuju 4300 4500 ya. SL di bawah 3980. Oke. Lanjut setelah itu ada BNBA. BNBA kalau menurut saya juga lagi tes support ya guys ya. Mau jalan lagi nih kobranya. SL di bawah 4040, mudah-mudahan bisa menuju 4800 5000 ya. Lalu setelah itu ada BBYB ya, SL di bawah 2420, beli di area 2630. Mudah-mudahan lancar guys menuju 3200 3400 ya. Lalu setelah itu ada MPMX ya, SL di bawah 1085, beli di area 1195 menuju 1400 ya. Lalu setelah itu ada MBSS guys, SL di bawah 870, beli di area 975 menuju 1110 ya. Lalu setelah itu ada Toba ya, TBS Energi Utama ya guys ya. Nah ya, ini kalau menurut gua seru nih ya. Kalau dia mantul lagi tembus 1280 ya, atau body candle di atas 1300 ya, mungkin bisa lanjut menuju 1500 1600, SL di bawah 1170 ya. Lanjut setelah itu oke, lanjut setelah Toba ada saham weekly ya. Kalau gua weekly ya guys ya, sebenarnya kita tinggal lihat momentum yang ada di weekly aja ya.
Jadi momentum di weekly-nya ya, TLKM tuh lagi tes support atau breakout, tes resisten yang menjadi support yang ditinggalkannya. Ya, ada di sini ya, 4.100. Kalau besok mantul lagi, monggo diambil menuju 4.500, 4.770. Ya, dan ini kayaknya bakalan panjang nih. Ya, bakalan panjang nih kayaknya. Ya, lihat ya. Kalau gua, feeling gua bakalan buat all time high. What do you think? Gitu ya, mungkin sampai sini. Oke, lanjut setelah TLKM, gua akan lihat ada TCPI ya. Dari pelayaran bukan ya. TCPI apa sih? Coal ya. Nah, pelayaran ya. Nah, ini kayaknya bakalan all time high lagi ya guys ya. SL di bawah 8.900, mudah-mudahan nyampe ke 11.000 atau 13.000 ya. Itu TCPI. Lalu setelah itu ada tebik ya, dari infrastruktur. Ya, infrastruktur kalau menurut gua dia tes support ya. Kalau dia mantul besok di minggu depan ya, boleh diambil menuju 3.900 dengan SL di bawah 2.900. Oke? Lanjut, kita masuk ke request-requestnya kalian ya, teman-teman. Follow me. Terima kasih yang follow. Yang pertama adalah yang mau diomongin adalah LAN dan ISSP. LAN untuk daily ya, kalau nggak diomongin ya. Nggak ada sih LAN nih. LAN, nah ini dia. Si flat ya cuy, dan nih lihat ya, jelek income-nya, kapitalisasinya juga jelek. Lupain aja kalau gua ya, atau di CL aja. Apakah dia bisa naik om? Bisa sih ya, bisa naik gitu ya. Bisa hijau bisa, tapi ada resisten di 97, ada resisten di 107. Worth it nggak untuk kalian ambil? Dengan pertama nggak liquid, lagi flat atau cenderung turun, worth it nggak? Gitu ya, dijawab ya. Lanjut setelah itu ada ISSP. Oke, ISSP kalau menurut saya ya di weekly ya guys. Nah, kalau di weekly pasang SL aja di 390. I know dia lagi turun ya guys ya. Ya, kalau dia nggak mantul minggu depan atau dia malah turun di bawah 384, lupain aja guys, karena baru ada pantulan di 346. Kalau dia mantul di atas 420 ya, minggu ini, ya minggu depan ya, di Christmas, mungkin bisa menuju 482. Oke? Lanjut, setelah itu kita ke Instagram ya. Instagram. Pertama, Ira Befik Esa. Esanya udah, Iranya udah, tinggal Befik ya. Befik. Setelah kita support dari resisten yang ditinggalkan, yang support yang menjadi resisten yang menjadi support dari resisten yang ditinggalkan. Kalau besok dia hijau ya, hari Senin atau Selasa dia hijau ya, di atas 240 mungkin ada pembalikan menuju 300 ya. Kalau iya, baru boleh diambil SL di bawah 218 atau 194. Oke? Lanjut, setelah itu ada minta analisa TPIA daily weekly. Udah cakep belum candlenya? Jadi TPIA tadi udah dibahas ya sebenarnya. Dari daily sih udah cakep ya. Nih, tetapi dari weekly belum. Ya, belum. Ya. Katanya ada di Pergen, kalau gua tunggu aja Divergen atau enggak sama ya, terkonfirmasi baru. Kalau dia mantul baru bener Divergennya, kalau enggak ya nggak bener, baru tipu-tipu aja, asumsi-asumsi ya. Ya, apalagi kalau di atas 7850 baru oke ya untuk di weekly dengan SL di bawah 7000 ya. Oke.
Lanjut setelah itu Om Yusa nanya Toba BNBA, udah ya, udah dibahas. SIP keberapa? SIP-nya tadi juga udah dibahas ya. SIP ya tadi ya, sinilah 185 ya, mudah-mudahan ya, atau di area 224. Oke. Lanjut setelah itu ada Om Dewa IRA BRMS, udah semua ya, udah dibahas. Lalu udah pinter ya milih-milihnya ya. BBYB, Alpin, BSD. Nah, Alpin di daily. Tes support ya guys ya. Kalau dia 1-2 hari ini dia bisa tembus dari 1275 mantul ya. Mudah-mudahan nyampe ke 1500. Itu Alpin. Lalu setelah itu ada apa lagi nih? Ada BSDE ya. BSDE kalau menurut saya masih turun ya. Hati-hati ya. Apakah kemungkinan ada mantul Om? Mantul yes. Mungkin kalau dia mantul besok 1015, targetnya yang jangan banyak-banyak ya. Jangan berharap 211 dulu. Ya, di sini aja dulu 1075. Oke? Lanjut setelah itu ya, kita mention. Thank you kakak, mantap. Fotonya guys, fotonya. Oke, lanjut setelah itu Om titip wins ya. Winsnya udah ya tadi ya, udah belum? Wins Wintermar ya, SL 188 beli di area 216, mudah-mudahan nyampe 240 250 ya. Oke. Lanjut setelah itu kita ke YouTube. YouTube nih ya, benar ya, 16 Desember. Ya benar. Oke, YouTube pertama tadi ada yang minta apa tuh? INKP SMDR, area buy bisa cicil. Makasih Om gitu ya. INKP SMGR. INKP ya, kalau menurut saya INKP daily masih belum ya. Saya akan tunggu di atas 9.150 atau di atas 10.000, mudah-mudahan bisa nyampe 12.000 ya. Di weekly juga sama, nih lagi coba bertahan di support ya guys ya. Kalau dia mantul 8.300, 9.000 baru diambil ya. Di monthly juga sama ya guys ya. Kalau saya cucok di 9.000 ya, di atas 9.000 targetnya 12.900 yang tadi saya bilang. Oke. Lanjut setelah itu kita thank you Om Yusa. Oke, lalu view time-nya cakep bener. Oke. Sip. So itu aja dari gua. Semoga bisa berguna guys ya, semoga pada cuan ya. Hati-hati ya besok ya. Dan perhatikan saham-saham yang lagi sideways tadi big-cap-nya ya. Kalau dia breakout, monggo ya, dicicil ya, jangan dibeli HK ya. Dan bisa dilihatin. Tapi kalau besok merah ya, dalam ya, mendingan wait and see ya, wait and analyze. So itu aja dari gue guys. Semoga bisa berguna. See you, have a good day dan selamat cuan ya. Bye bye guys. Happy cuan.